Ketika ditanya, apakah saudara Rosa yang alami, lihat langsung, dengar langsung, saksikan langsung, melihat Pak Hasto merintangi penyidikan, apa jawabnya tadi? Gak ada. Jadi saya ini mungkin ya jadi hafal ibu bapak. Kalau tidak ada bukti, mohon majelis hakim berani bebaskan Pak Hasto. Itu dari saya. Nah, ini yang pastinya sangat mengejutkan sekali ya. Ternyata bukan Hasto yang merintangi penyidikan, melainkan siapa? Ya, kalau kita lihat dari proses penyidangan itu ada 4 pimpinan KPK. Ya, bahkan juga Firly Bahuri. Nah, ini juga sangat wow sekali. Bahkan kalau kita lihat dari proses persidangan, bahkan tidak ada saksi manapun yang menyebut Hasto Kristianto itu melakukan perintangan penyidikan dan lain sebagainya. Nah, jadi bisa disimpulkan ya, Hasto ini menurut saya tidak terlibat ya terkait penyintangan dan penyelidikan terkait Harun Masiku dan lain sebagainya. Jadi tidak terlibat. Apakah besok ketika hakim akan memutuskan yaitu Hasto Kristianto tidak terlibat dalam kasus suap Harun Masiku? Nah, kita lihat saja besok. Tapi yang jelas saat ini sudah mulai terlihat ya satu persatu. Dan ternyata tidak ada saksi melihat Hasto Kristianto merintangi penyelidikan dan lain sebagainya. Nah, bahkan kalau kita lihat ada penyidik KPK yaitu Rosa Purbobekti, bahkan pada saat lalu dihadirkan di persidangan. Itu sangat mengejutkan sekali, di mana penyidik KPK menjadi saksi terkait Hasto ini. Ini kan sangat wow sekali ya, penyidik menjadi saksi. Ya. Saya baru tahu sekarang ya, penyidik bisa menjadi saksi. Nah, kalau kita lihat dari sini juga ya, bahkan ada pemberitaan nama Firly Bahuri mencuat di sidang kasus Hasto dituding diduga halangi OTT Harun Masiku. Nah, jadi ini semakin hari bukannya semakin clear dan jelas ya, tetapi malah semakin merembet kemana-mana. Apalagi disangkut pautkan misalkan, bahkan ada yang menyebut Firly Bahuri ini tidak mentersangkakan Hasto Kristianto itu ada campur tangan dari Pak Jokowi. Konon katanya seperti itu dari ex-kader PDIP. Update kasus dugaan suap Sekjen PDIP Hasto yang melibatkan Harun Masiku berdasarkan pengakuan penyidik KPK Rosa Purbobekti, dirinya telah memberikan kesaksian dalam sidang bahwa Firly Bahuri dan jajaran pimpinan KPK 2019 hingga 2024 terlibat dalam menghalangi OTT Harun Masiku serta berupaya menggagalkan penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Nah, seharusnya Ketua KPK mulai tahun 2019 hingga tahun 2024 seharusnya dipanggil di KPK. Kenapa menghalangi OTT Harun Masiku? Kenapa menggagalkan upaya penetapan Hasto Kristianto? Seharusnya juga dipanggil. Seharusnya dipanggil dong menjadi saksi atau sebagainya. Seharusnya dipanggil biar semuanya ini clear dan juga jelas ya. Bahkan kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, kuasa hukum Hasto, para saksi tak beri bukti dakwaan, perintangan dan juga suap. Nah, bahkan juga tidak ada bukti. Kalau kita lihat pada saat lalu tidak ada bukti bahwa Hasto Kristianto itu terlibat suap dan juga perintangan. Nah, jadi ini menurut saya sangat mengada-ngada sekali ya. Benar seperti halnya yang dilakukan pengacara Hasto Kristianto. Jadi hakim seharusnya membebaskan Hasto Kristianto dari segala tuntutan karena memang tidak terbukti Hasto Kristianto itu terlibat kasus suap terkait Harun Masiku dan lain sebagainya. Nah, ini juga sangat mengada-ngada sekali ya. Ini bahkan dikomentari oleh Bang Nalar. Penyidik KPK Rosa Purbobekti bukan saksi fakta dan gagal giring opini, obstruction of justice, tergantung keberanian hakim untuk vonis bebas Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Seperti ini videonya. Kan oleh saudara Rosa itu tidak ada yang baru. Kenapa tidak ada yang baru? Karena Rosa tadi menyampaikan penghargaan dia, penilaian dia, pendapat dia tentang transkrip percakapan. Katanya ini petunjuk. Kalau petunjuk transkrip, makanya tadi ditanya, ini yang saudara jelaskan percakapan antara siapa? Katanya tadi, ini Harun Masiku dan Nur Hasan. Kalau begitu, yang dipanggil Harun Masiku, yang dipanggil Nur Hasan, nggak perlu orang ini datang.
Sekali lagi, poin yang pertama, tidak ada fakta baru. Yang kedua, penuntut umum tadi pagi sampaikan, saudara Rosa hadir itu tidak ada kaitannya dengan pembuktian suap. Jadi, saya ulangi, Rosa hadir dalam persidangan tidak ada kaitannya untuk membuktikan Pak Hasto terlibat perkara suap. Pertanyaannya, ketika ditanya, apakah saudara Rosa yang alami, lihat langsung, dengar langsung, saksikan langsung, melihat Pak Hasto merintangi penyidikan, apa jawabnya tadi? Gak ada. Jadi saya ini mungkin ya jadi hafal ibu bapak. Kalau tidak ada bukti, mohon majelis hakim berani bebaskan Pak Hasto. Itu dari saya. Seperti itu ya. Jadi bahkan yakin Pak Hasto Kristianto akan terbebas dari apa yang dituduhkan ini. Nah, kalau kita lihat dari sini juga ya, kesaksian penyidik KPK di sidang Hasto cukup buka penyidikan untuk Firly Bahuri. Nah, akhirnya merembet ke Firly Bahuri juga ya. Kesaksian penyidik KPK Rosa Purbobekti di persidangan dinilai cukup untuk membuka penyidikan terhadap mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Kesaksian Rosa Purbobekti dimaksud berkaitan dengan Firly Bahuri sempat membocorkan rencana operasi tangkap tangan OTT Hasto Kristianto dan Harun Masiku pada 2019. Nah, artinya kalau kita lihat di sini bukan PDIP yang diacak-acak ya terkait Hasto Kristianto menjadi tersangka dan saat ini ditahan, melainkan KPK. KPK yang saat ini bahkan diacak-acak ya. Bahkan dari keterangan Rosa Purbobekti di persidangan malah menyeret nama 4 pimpinan KPK dan bahkan juga Firly Bahuri. Nah, ini ada apa semua ini dalam tubuh KPK ya? Saya sangat sependapat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati pada saat lalu, yaitu mengusulkan agar KPK dibubarkan. Sudahlah yang menangani kasus-kasus seperti ini, korupsi dan lain sebagainya, udah kejaksaan saja lah. Kejaksaan Agung menurut saya itu lebih tegas, pemberani. Apakah Anda sependapat? Nah, karena kalau kita lihat dari kesaksian Rosa, bahkan pemimpin KPK mulai 2019 dan 2024 itu ya Anda tahu sendirilah, yaitu menghalang-halangi terkait penyidikan dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada apa ya? Fakta ini perlu ditindaklanjuti melalui penyidikan. KPK sudah seharusnya bukan hanya menerbitkan perintah penyelidikan tetapi penyidikan atas kasus ini karena bukti permulaan sudah memadai. Kata Ketua Indonesia Memanggil 57 Plus Institut Lakso Andi Dito dalam keterangannya pada 12 Mei. IM 57 Plus Institut adalah wadah ex-pegawai KPK yang diberhentikan Firly Bahuri melalui mekanisme tes wawasan kebangsaan. Lakso mengatakan bahwa penanganan kasus oleh KPK terhadap pihak KPK bukanlah yang pertama. KPK sudah 2 kali melakukan proses penyidikan dan penuntutan terhadap insan KPK yang terlibat korupsi. Terakhir, kasus Stefanus Robin Patuju pada kasus Tanjung Balai. Untuk itu, penyidikan terhadap Firly adalah hal yang wajib dilakukan oleh KPK, terlebih Firly adalah pimpinan KPK yang memberikan dampak yang lebih luas ketika korupsi. Fakta sidang ini cukup untuk membuka surat perintah penyidikan untuk memproses Firly Bahuri, kata Lakso. Ya, seperti itu. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.